Siomay sebagai salah satu makanan khas yang dikenal luas di Indonesia, memiliki sejarah perkembangan yang unik. Awalnya, siomay berasal dari Tiongkok, khususnya dari kuliner dimsum, dan dikenal sebagai salah satu varian makanan berupa pangsit, kukus yang diisi daging. Namun, ketika diperkenalkan di Indonesia, siomay mengalami adaptasi yang membuatnya memiliki ciri khas lokal. Awal kemunculan siomay di Indonesia. Yang pertama ada pengaruh budaya Tionghoa. Siomay masuk ke Indonesia melalui peranakan Tionghoa yang menetap di Nusantara. Awalnya, siomay lebih dikenal sebagai makanan yang disajikan di restoran Tionghoa atau sebagai bagian dari tradisi dimsum. Namun, seiring waktu, makanan ini mulai populer di kalangan masyarakat non-Tionghoa. Yang kedua ada adaptasi rasa dan bahan. Pada perkembangan awal di Indonesia, siomay yang awalnya menggunakan bahan seperti daging babi atau udang, sekarang diadaptasi dengan bahan yang lebih sesuai dengan selera lokal. Terutama mayoritas muslim di Indonesia banyak yang memakan dimsum atau siomay. Isian siomay diganti dengan daging ikan tenggiri, ayam atau campuran lainnya. Yang kedua, adaptasi bahan atau rasa. Pada awal perkembangan di Indonesia, siomay yang awalnya menggunakan bahan seperti daging babi atau udang, kini mulai beradaptasi dengan selera lokal, terutama mayoritas muslim di Indonesia. Isiannya siomay sekarang diganti dengan ikan tenggiri, ayam, atau campuran lainnya yang bisa dicampurkan dengan berbagai rasa kesukaan masing-masing. Yang ketiga, munculnya siomay jalanan. Siomay mulai dikenal luas ketika para pedagang kaki lima menjualnya sebagai jajanan jalanan atau bisa disebut sebagai street food. Biasanya siomay disajikan bersama pelengkap seperti tahu kukus, pare, kentang, dan telur rebus. Kemudian disiram dengan bumbu kacang khas Indonesia. Hal ini memberikan identitas baru pada siomay sebagai makanan khas yang berbeda dari versi Tiongkok. Identitas kuliner lokal saat ini, siomay di Indonesia sudah dianggap sebagai salah satu jajanan tradisional yang melekat pada budaya kuliner lokal. Dengan adanya berbagai variasi, siomay mencerminkan bagaimana kuliner asing dapat beradaptasi dan menjadi bagian dari kekayaan gastronomi Nusantara. Lalu yang keempat ada perkembangan popularitas. Pada era tahun 1980-an, munculnya nilai-nilai menjadi salah satu jajanan populer di berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Inovasi dalam penyajian dan rasa juga semakin berkembang, menjadikan siomay makanan yang digemari berbagai kalangan. Dengan evolusi tersebut, siomay tidak hanya menjadi hidangan biasa tetapi juga simbol perpaduan budaya yang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di salah satu kuliner lokal Wisdom, yaitu siomay Bandung. Kita ada siomay. Siomaynya di sini itu terbuat dari ikan tenggiri asli, tapi di sini kita juga dibarengin sama kondimen lain kayak kentang, tahu, terus ada pangsit juga, terus ada kol dan lain-lain. Kalian bisa request juga kayak misalnya mau isiannya apa aja. Terus ini kita cobain dulu. Oh ya, sama di sini siomaynya juga dikasih sama apa sih namanya, bumbu kacang, terus pakai kecap, terus pakai saus juga. Sekarang kita cobain nih. Gimana rasanya? Tekstur dari si siomaynya sendiri itu kenyal-kenyal gitu ya. Terus ada rasa ikannya juga karena emang terbuat dari ikan tenggiri. Terus dari bumbu kacangnya sendiri ini ada rasa kayak ngasih sensasi kayak agak sedikit pedes, terus ada manis-manisnya juga, dan potongan kacangnya juga agak halus ya, jadi nggak begitu kacangnya nggak gitu besar-besar juga. Selanjutnya yaitu minuman es kuut. Minuman es kuut merupakan salah satu minuman tradisional di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Minuman es kuut juga mencerminkan kearifan lokal, mulai dari bahan-bahannya yaitu kelapa muda, jeruk nipis, selasih, dan juga sirup gula, yang dimana mencerminkan kekayaan yang ada di Indonesia. Kearifan lokal dari minuman itu sendiri dilihat dari pemanfaatan bahan alami di Indonesia, yaitu seperti kelapa muda di daerah tropis. Lalu yang kedua, cita rasa khas yang dimana
Es Kuwut sendiri memiliki rasa asam, manis, yang dimana itu mencerikaskan masyarakat di Provinsi Banten. Lalu simbol budaya, es kuwut ini juga sering disajikan pada saat acara-acara keluarga-keluarga baik di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Kemudian ada sejarah, latar belakang, dan perkembangannya saat ini. Yang pertama ada sejarah dan latar belakang. Es kuwut berasal dari kata kuwut yang dalam bahasa Bali berarti kelapa muda. Meskipun asalnya dari Bali, masyarakat Banten telah mengadopsi minuman ini dan menambahkan sentuhan khas dengan bahan-bahan lokal. Awalnya, es kuwut dikenal sebagai minuman pelepas dahaga untuk petani dan nelayan yang bekerja di bawah terik matahari. Perkembangan saat ini, es kuwut semakin populer tidak hanya di Banten tetapi juga di berbagai kota besar di Indonesia, terutama karena promosi di media sosial dan e-commerce. Kemudian banyak inovasi modern seperti penambahan topping seperti nata de coco atau jelly yang menarik generasi muda. Kemudian beberapa kafe dan restoran lokal mulai memasukkan es kuwut ke dalam menu mereka, memberikan sentuhan estetis untuk menarik perhatian turis. Kolaborasi multinasional, libatkan restoran internasional untuk menyajikan es kuwut dengan gaya modern. Dan yang kedua, gunakan label Authentic Indonesia Cuisine untuk menarik pasar global. Dengan langkah-langkah ini, lokal wisdom seperti es kuwut dapat dikenal lebih luas, tidak hanya sebagai minuman lokal tetapi juga sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Halo guys, kita lagi ada di kuliner lokal wisdom, salah satunya itu es kuwut. Halo guys, aku mau review minuman kita yang baru dibeli tadi, es kuwut. Ini isinya ada lemon, biji selasi, es kelapa, dan juga buah melon. Kalau misalnya kita rasain, ini aku kebetulan beli rasa lychee ya guys. Kita rasain ya. Rasanya asam, seger, terus manis, terus juga ada sensasi kerenyasan dari si selasi ini. Dan rasanya unik sih, karena yang tadi kita bahas juga di materi, bahwasanya rasanya mencirikan Provinsi Banten gitu. Kalau misalnya tuh orang-orang Banten suka yang asam, terus manis, terus seger gitu. Menurut pendapat kelompok kami, Indonesia juga mampu mendukung local wisdom khususnya di bidang kuliner seperti yang kita pilih, yaitu es kuwut. Yang pertama dengan cara promosi digital, dengan menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk lokal kepada audiens internasional. Lalu yang kedua dengan kolaborasi dengan influencer untuk memasarkan produk lokal ke pasar global. Selanjutnya pameran internasional, bawa es kuwut ke pameran makanan dunia seperti World Expo atau International Food Festival. Yang ketiga, branding dan packaging. Buat kemasan yang menarik dan ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen global. Kemudian sertakan cerita budaya di balik minuman ini untuk menambah nilai jual. Yang keempat, dukungan pemerintah, berikan pelatihan dan akses permodalan kepada UMKM lokal agar mampu meningkatkan kualitas produk dan distribusi. Yang terakhir, insentif untuk inovasi kuliner lokal. Fakta unik dari es kuwut Banten. Kandungan gizi es kuwut tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya akan nutrisi seperti vitamin C dari jeruk nipis dan mineral dari kelapa muda. Bahan tradisional menggunakan selasi, bahan alami yang juga memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem pencernaan. Dan multikultural, es kuwut adalah contoh adaptasi budaya di mana minuman Bali diberi sentuhan lokal Banten. Dan terakhir, minuman ramah iklim tropis dirancang untuk menyegarkan tubuh di cuaca panas, menjadikan favorit di musim kemarau.